Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini, sepenggal keberanian mantan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso. Siapa yang tidak kenal dengan mantan Kabar Eskrim, yakni Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso, atau yang akrab disapa Pak Buwas. Belum genap 1 tahun menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso menjadi sorotan publik waktu itu. Setiap langkah yang diambil usai dilantik pada tanggal 19 Januari 2015 yang lalu, seolah tidak pernah lepas dari kontroversi. Berikut ini sejumlah langkah kontroversi dan keberanian Budi Waseso yang mengundang perdebatan dan reaksi publik. 1. Kejadian pada tanggal 23 Januari 2015. 23 Januari 2015 atau hanya berselang 4 hari usai dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Budi Waseso menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Bambang Wijoyanto. Bambang dijerat kasus dugaan kesaksian palsu perkara Pilkada Kota Waringin Barat. Bareskrim juga melanjutkan pelaporan atas anggota pimpinan KPK lain yakni Abraham Samad, Zulkarnain, dan juga Adnan Pandupraja. 2. Kejadian pada tanggal 9 Februari 2015. 1 bulan kemudian, pada tanggal 9 Februari 2015, polisi menetapkan Ketua KPK yakni Abraham Samad menjadi tersangka atas kasus pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Ferry Yanti. Di bulan yang sama, pada tanggal 17 Februari 2015, Budi Waseso menyatakan akan menyelidiki kasus senjata api yang dipegang oleh 21 penyidik KPK karena izinnya telah habis. Puluhan penyidik KPK itu dianggap melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. 3. Kejadian pada tanggal 24 Maret 2015. Pada tanggal 24 Maret 2015, Bareskrim tiba-tiba menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yakni Denny Indrayana yang sebelumnya aktif membela KPK sebagai tersangka kasus pengadaan sistem payment gateway. Belum reda perdebatan publik terkait langkah kontroversi itu. Kemudian di tanggal 23 April 2015, Budi Waseso menyetujui penghentian kasus dugaan gratifikasi dan suap yang melibatkan Budi Gunawan. Budi Waseso juga pernah menolak melaporkan kekayaannya. Menurut Budi, tidak ada kewajiban baginya untuk melaporkan harta kekayaan kepada lembaga negara lain. Itu kan bukan tindak pidana. Jadi, saya tidak mau melaporkan, katanya di Mabes Polri pada tanggal 29 Mei 2015 yang lalu. 4. Kejadian pada tanggal 15 Juli 2015. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2015, Budi Waseso menyatakan tidak ada rekayasa atau kriminalisasi atas penetapan tersangka pemimpin Komisi Yudisial yakni Suparman Marzuki dan Taufikur Rahman Sahuri. Keduanya dilaporkan oleh Sarpim Risaldi dengan dugaan pencemaran nama baik. Sarpim adalah hakim yang memenangkan gugatan Budi Gunawan ketika melawan KPK. Dan yang terakhir, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso pernah menyatakan 1 calon pimpinan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Langkah Kabar Eskrim yang dia pimpin menggeledah ruangan Direktur Utama Pelindo II yakni Ergelino sempat membuat gaduh waktu itu. Itulah dia, sepenggal keberanian mantan Kabar Eskrim yakni Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.